Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula rencang-rencang kula saking kelas 11 IPA kali. Bade wawancara kawandi. Saderenge wawancara, kula bade kenalaken anggota kelompok kula. Nami kula Triani, Nami kula Nurhadi, nami kula CS Melati, nami kula Budi Fadila, nami kula Yana Puspita, nami kula Ayu Rayana Isro, nami kula Nurul Dewi, nami kula Nurul Rumah. nami kula Tika Nadia, nami kula Putri Yogyam Adaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Pak Wandi, kami nuwun akan bisa membuang dan kami wonten wawancara dening kula lan panjenengan. Saking kelas 11 IPA kali kula Laili Leilani Isro lan teman-teman kula badhe wawancarai Bapak Suparus sedang modal kula lan panjenengan langsung mawon datang sesi tanya langsung. Miderek Bapak dari Lebaran Masjid tentang kali meja puniku kenang. Yang paling ecer itu balentong. Sebab balentong merupakan ciri khas makanan Cirebon, kuliner Cirebon yang dari dulu sampai sekarang dan sangat khas. Kenapa sangat khas? Karena pembuatannya itu hanya dari semacam apa ya? Tong itu kendi gitu ya. Dan hanya ada di Cirebon. Meskipun banyak jenis kuliner yang seperti itu di Indonesia, tetapi kekhasannya di Cirebon itu menggunakan gentongnya itu. Ya, menurut Bapak, kalau gentong yang paling enak. Miderek Bapak sesuai tahunnya puniku pada sepuluh. Siswa yang baik itu siswa yang taat, ya. Taat, sopan santun, bukan hanya sama gurunya, tapi sama yang lebih tua juga itu perlu, ya. Sopan santun, tata krama nomor 1. Karena apa? Ketika kita belajar, kita sekolah, tingkatan sekolah kita tinggi, yang dilihat itu bukan kepintarannya. Yang pertama itu yang dilihat adalah tata kramanya. Ya, semakin tinggi harusnya semakin tunduk. Jadi siswa yang baik itu memang lebih ke etika ketimbang IQ-nya. IQ nomor 2. Etikanya itu yang seperti apa? Ketika bertemu dengan gurunya itu ucap salam, salut, gitu kan? Kasih tugas sama gurunya dikerjakan. Ya itu salah satu bentuk. Kenapa motivasi Bapak bisa jadi guru? Motivasi jadi guru yang pertama ingin berbagi, ya. Karena berbagi itu banyak manfaatnya, apalagi ilmu. Ya. Ketika tidak selamanya kita hidup di dunia kan, pasti ada meninggalnya. Dan guru itu memang salah satu pekerjaan yang menghasilkan amal jariah. Ketika ilmunya itu dipakai sampai terus menerus dari murid yang satu ke murid yang lain sampai ke anak cucunya gitu kan, maka pahalanya itu akan terus mengalir meskipun orangnya sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tugas mulia sekali. Kenapa? Jadi guru itu mencerdaskan anak bangsa, dan itu salah satu prinsip jihad juga sebenarnya, ya, jihad dalam hal kebaikan. Karena yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Kenapa pandangan Bapak selama mencalonkan Kendala selama di sekolah memang lebih ke waktu, ya. Karena ketika kita mengajar di waktu-waktu yang kritis, taruhlah setelah gugur gitu kan, kebanyakan siswa kita itu pada mengantuk, ya. Entah itu efek karena terlalu kenyang makannya, atau memang karena dari pagi sudah belajar begitu semangat, akhirnya di akhir-akhir itu semangatnya melemah, timbullah ngantuk seperti itu. Tapi dengan begitu juga tetap, ya, Bapak mencoba untuk setidaknya ada selingan gitu kan, ada yang namanya intermezzo gitu kan, yang sekiranya nggak bikin ngantuk, kayak bercanda kecil gitu kan, ya bercandanya tipis-tipis gitulah, ya. Jadi akhirnya yang tadinya ngantuk jadi melek. Kalaupun ngantuk siswanya, Bapak minta untuk keluar cuci muka dulu, kalau sudah fresh baru belajar lagi.
itu kendala waktunya ya. Kalau mengenai individunya, karena kemampuan orang itu berbeda-beda ya, jadi memang kita harus sabar intinya. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang satu kali penyampaian langsung dapat sampai ya nangkep, ada yang beberapa kali. Ya, intinya harus sabar. Oke. Miderat bakal pada kunci carinapun supados saged lebet perguruan tinggi ingkang kula minati. Perguruan tinggi yang diminati, oke. Ini seringkali jadi pertanyaan banyak siswa dari tahun ke tahun. Ya. Kuncinya satu. Pertama, ridho orang tua. Di dalam ridho orang tua pasti ada doa. Ya. Nomor satu. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak diridhoi, maka sia-sia ya. Karena komponen utamanya itu doa. Jadi yang sekarang sudah kelas 12 ingin lanjut kuliah, berbuat baiklah kepada orang tua kalian ya. Buat mereka senang, insya Allah Allah juga akan membantu kalian ya. Miderat bakal kados suasana ing SMA N1 Gresik iki. Suasananya yang jelas kondusif ya, sekolahnya ini kondusif. Jadi untuk atmosfer belajarnya memang kondusif, meskipun banyak sekali yang perlu dibenahi ya, terutama dari segi sarananya. Kenapa? Karena masih perlulah perbaikan. Tapi di sini memang semangat belajarnya sangat tinggi ya, terutama bukan hanya dari siswanya, tapi dari gurunya juga. Ya. Ada yang rela sampai waktunya selesai nggak keluar ada, ya. Yang suka ngasih tugas banyak ada, ya. Kemudian yang nggak pernah absen, selalu masuk terus di kelas ada. Nah itu salah satu bentuk atau wujud memang di sini semangat belajarnya bukan hanya dari siswanya, tapi dari gurunya juga. Dan memang suasana di sini memang sangat kondusif, sangat baik lah untuk belajar. Pada usundi upakara berbulan ingkang efektif. Ya, belajar yang efektif itu adalah belajar yang kita tidak perlu banyak waktu untuk belajarnya. Jadi cukup ada berapa waktu di mana kita belajar, tapi di situ fokus, ya, belajarnya fokus, kemudian tidak terburu-buru juga. Kita memang kejar target, taruhlah kita kejar target supaya materi yang itu paham, tapi tetap ketika belajar efektif itu waktunya tidak terlalu lama tetapi mengena, ya, banyak informasi yang didapat. Satu kuncinya yaitu fokus. Kami Bapak muncul wonten sekolah pemikiran alasan itu menggunakan Bapak langsung dados guru matematika. Lama Bapak di sini kurang lebih 6 tahun. 6 tahun dari tahun 2017, Bapak masuk tanggal 9 Januari 2017 ya. Jadi sudah 6 tahun lebih lah ya, lebih berapa hari gitu kan. Nah, kemudian kenapa Bapak menjadi guru matematika? Sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya ya, mengalir saja, karena dulu juga normal pada umumnya siswa itu pusing yang namanya berhitung, ya kan? Yang tentang angka juga kelihatannya itu susah bisa memahaminya. Cuma dari situ Bapak tertantang gimana caranya, gitu kan, siswa itu supaya bisa matematika dan mau. Ya, kadang kalau guru matematika itu identik dengan killer, galak, gitu kan. Galak, kemudian suka marah-marah, otoriter, suka ngasih tugas banyak, gitu kan. Kemudian banyak tuntutan, gitu ya. Tapi di sini Bapak mencoba untuk gimana caranya membuat suasana belajarnya itu lebih nyaman, santai, tetapi tetap serius. Ya.
ada ilmu yang masuk atau yang terserap. Jadi belajar sama bapak santai, tetapi tetap ada koridornya, tetap ada aturan-aturan semacam tugas atau apa, tetap ada aturannya. Jadi tidak close door gitu ya. Close door dalam arti ya sudah bebas-bebas saja. Enggak, tetap ada aturan yang Derek Bapak, kados pundi cara ngatur wekdal ingkang dianrawis sinaulan aktivitas sanesipun. Oke, mengatur waktu. Jadi kalau mengatur waktu itu kaitannya dengan jadwal. Kita harus bisa menjadwal, membuat schedule ya. Utamanya memang kita ini, terutama siswa ya, siswa ini memang tugas utamanya itu bukan bekerja, bukan mencari nafkah ya, tetapi belajar. Memang komponen utamanya, tujuan utamanya diwajibkan untuk belajar. Nah, di lain belajar, siswa juga bisa ikut ekstrakurikuler sebagai bentuk latihan ya, latihan ketika berada di dalam masyarakat. Karena memang di dalam ekstrakurikuler tentunya banyak pengalaman yang didapat. Bukan hanya public speaking, tapi pengalaman semacam mental juga itu terasa. Ya. Nah, cara mengaturnya memang kita harus membuat jadwal, ya. Dan jadwal itu harus kita terapkan konsekuen. Jadi jangan sampai kita buat jadwal, misalkan jam 7 sampai jam setengah 3 berada di sekolah belajar, dan setelah itu pulang. Nah, setengah 3 ke jam 3 itu pulang, makan, istirahat, setelah itu bantu orang tua atau bantu adik gitu kan, adik atau saudara di rumah. Kalaupun tidak langsung pulang, ada kegiatan sekolah yang lain seperti kegiatan ekstrakurikuler atau OSIS dan ada yang lainnya. Nah, itu diatur waktunya dan juga harus seimbang ya, belajarnya tetap utama tetapi tetap ya yang lainnya juga harus dijalani ya, karena nanti kalau nggak seimbang maka tidurnya jatuhnya masalah ya, jatuhnya masalah karena ketika kita mengutamakan belajarnya saja tidak membantu orang tua, pasti orang tua juga merasa nggak enak hati juga kan. Ketika kita fokusnya ke membantu orang tua di dalam rumah, di keluarga, maka belajarnya akan terbengkalai. Jadi tetap harus balance ya, antara tujuan atau tugas utama dengan aktivitas yang lain. Buat schedule. Bila matur nuwun sang Bapak sampun wawancara sareng kula, muga-muga Bapak sanes sedang tansah dilancaraken rezekinipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiranya cukup saking kula lan rencana kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.